Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, kembali lagi ke kelas fisika dengan Bu Chandra. Jadi hari ini Bu Chandra akan menyampaikan tentang materi usaha dan energi. Nah, kemarin kalian sudah diskusi, kemarinnya lagi kalian sudah mencatat. Nah, sekarang Bu Chandra akan menjelaskan konsep usaha dan energi. Simak ya. Oke. Nah, usaha secara fisika itu terjadi jika benda yang dikenai gaya ya menyebabkan adanya perpindahan. Jadi selama dia tidak ada perpindahan, maka tidak akan disebut usaha. Ketika kalian memberikan sebuah dorongan atau gaya, tapi benda itu tidak berpindah, berarti artinya itu tidak ada usaha yang terjadi. Paham ya? Jadi syarat ada usaha itu harus ada gaya, harus ada perpindahan. Paham? Oke, sekarang secara matematis dapat dituliskan W sama dengan F kali S, di mana W itu adalah usaha, satuannya Joule, F adalah gaya, satuannya adalah N atau Newton, S adalah perpindahan, satuannya M. Oke, jika sebuah benda ditarik dengan gaya membentuk sudut theta, ini ya, sudut theta ini yang bicara garis ini ya, theta, maka usaha yang dilakukan secara matematis adalah F cos theta kali S. Nah, kapan gaya yang kalian tarik itu membentuk usaha? Ketika kalian menarik sebuah benda itu dengan kemiringan tertentu. Contoh, kalian sedang menarik koper. Atau kalian sedang menarik mobil mainan punya punya adik kalian. Itu kan ada talinya. Nah, talinya kan pasti miring toh itu. Nah, itu berarti dia membentuk sudut theta. Makanya kalau mau mencari usaha untuk fenomena yang seperti ini, itu menggunakan rumus F cos theta kali S. Kalau yang tadi itu kan cuma F kali S ya, F kali S. Karena kan gayanya kan ditarik mendatar terhadap bendanya. Nah, kalau sekarang itu gaya ditarik membentuk sudut tertentu terhadap bendanya. Ya, jadi harus ada cos theta. Nah, cos theta itu seperti apa? Nanti bisa jelaskan di video selanjutnya. Oke, next. Nah, kemudian ini adalah kapan usaha bernilai 0? Nah, usaha bernilai 0 saat benda diberi gaya tidak mengalami perpindahan. Seperti yang Bu Chandra tadi jelaskan bahwasanya usaha itu terjadi ketika ada gaya, ada perpindahan. Kalau tidak ada keduanya atau tidak ada salah satu di antaranya, maka disebut tidak ada usaha atau usahanya bernilai 0. Paham ya? Jadi ketika kalian mendorong sebuah benda, misal contoh ini mendorong mobil, tapi mobil itu tidak bergerak atau tidak berpindah, artinya kalian tidak melakukan usaha. Walaupun kalian sudah sangat lelah, mengeluarkan energi, mengeluarkan keringat untuk mendorong mobilnya. Ini gaya dorong. Orang mendorong mobil, mobil tidak berpindah. Berarti orang itu tidak melakukan usaha walaupun sudah melakukan gaya. Paham ya? Next. Kemudian next untuk yang kedua, kapan usaha bernilai 0? Saat gaya membentuk sudut 90 terhadap 90 terhadap perpindahan benda. Jadi contoh ini para lelaki ini atau waiters gitu ya, kita menyebut waiters di beberapa restoran gitu kan. Nah, dia membawa makanan atau minuman dengan menggunakan penampan. Nah, jadi gaya yang dilakukan itu membentuk sudut 90. Ini tangan ke bendanya atau ke nampannya. Ini kan lurus. Dia membentuk sudut 90. Artinya dia membawa
benda, membawa benda yang ada di atasnya, atau misal minuman atau makanan, itu dia tidak melakukan usaha, alias usahanya nol. Karena apa? Posisinya itu tegak lurus terhadap benda yang dibawa. Ya, paham ya? Bisa dipahami ya? Nah, itu. Jadi ada dua kategori usaha bernilai nol. Kemudian ini adalah tentang energi. Kita sebut ada 3 energi, walaupun di SMP kalian mengenal ada energi listrik, ada energi pegas, ada energi cahaya, ada energi energi angin, ada energi apapun. Nah, di sini kita bantetkan, kita kategorikan menjadi 3 secara fisika. Itu ada energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik. Ini adalah energi yang berkaitan dengan gerak benda, ya. Oke, next. Ini energi potensial dihasilkan oleh benda yang mengalami perpindahan karena perbedaan ketinggian. Maksudnya dia jatuh dari ketinggian tertentu atau dia bergerak dari ketinggian tertentu, ya. Ciri-cirinya mempunyai ketinggian dan bergerak vertikal. Kalau dia memiliki energi potensial, berarti geraknya adalah vertikal. Atau bisa aja horizontal dengan ketentuan tertentu. Nah, ini adalah benda yang jatuh. Misal buah apel jatuh dari pohonnya. Nah, jadi dia karena geraknya itu punya ketinggian, maka dia disebut memiliki energi potensial. Atau kita simbolkan EP, M kali G kali H. EP energi potensial, semua energi satuannya J atau Joule. M massa, G percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian. Oke, kemudian energi kinetik. Dihasilkan oleh benda yang mengalami perpindahan karena kecepatan. Ya, jadi dia memiliki kecepatan tertentu. Kecepatannya terdeteksi. Kalau kecepatannya terdeteksi, berarti dia memiliki energi kinetik. Harus dia mempunyai kecepatan. Arah geraknya bisa horizontal maupun vertikal. Asalkan apa? Kecepatannya terdeteksi. Jadi misal contoh mobil. Mobil itu memiliki kecepatan 60 km per jam misalnya. Berarti dia punya kecepatan. Berarti dia punya energi kinetik. Misal contoh, bola yang dilempar ke atas. Selama kecepatannya terdeteksi, dia punya energi kinetik. Paham ya? Bola yang dijatuhkan ke bawah, dari ketinggian tertentu ke bawah. Selama kecepatannya terdeteksi, dia punya energi kinetik. Tapi selama kecepatannya itu tidak terdeteksi, berarti kita hanya bisa menentukan energi potensialnya. Paham ya? Nah, kemudian kita lanjutkan. Yang terakhir adalah energi mekanik, penjumlahan dari kinetik dan potensial. Persamaannya EM sama dengan EK ditambah EP. Nah, jadi ini ya ada energi mekanik, itu penjumlahan dari 2 energi. Kinetik berarti kinetik itu karena kecepatan, potensial karena ketinggian. Jadi misal ini ada seorang laki-laki mengendarai sebuah sepeda naik ke puncak bukit. Sampai puncak, pas naik dia butuh energi yang besar untuk mengayuh. Kalau pas naik, kecepatannya besar apa kecil? Kecil ya, dia punya kecepatan ya. Berarti di sini ada E, K. Paham? Nah, setelah di ketinggian tertentu, dia kan ada ketinggian nih. Dari sini ke sini, kan punya ketinggian. Nah, berarti di sini dia punya energi potensial. Lah, ketika dia turun, di sini ada kecepatan ya, terdeteksi ya, kecepatannya semakin besar. Berarti di sini juga punya EK. Jadi di sini EK minimum, ya, min. Di sini adalah EK maksimum. Karena apa? Karena lajunya besar. Kelajuannya, kecepatannya besar. Bisa dipahami ya? Oke, kemudian ini kita lanjut hukum kekekalan energi mekanik. Jadi energi mekanik pada posisi akhir sama dengan energi mekanik pada posisi awal. Dia di akhir dan di awal itu nilainya sama atau kita sebut sebagai hukum kekekalan energi mekanik. Bisa dipahami ya? Jadi di sini sesudah
pada posisi awal sama dengan pada posisi akhir. Oke, sekian kita lanjutkan pembelajaran di diskusi. Semoga apa yang bicara sampaikan bisa bermanfaat dan kalian bisa paham ya. Yang belum paham silahkan bisa langsung diskusi di kolom komentar di Google Classroom. Bicara tunggu ya. Terima kasih.